Parade militer diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan dihadiri oleh Presiden sementara Suriah Ahmed Al-Shara. Namun di beberapa daerah dilaporkan memboikot perayaan tersebut. Pasukan Demokratik Suriah mengeluarkan surat yang melarang pertemuan dan acara publik di seluruh wilayah kekuasaannya. Sementara itu, Sheikh Ghazal, Kepala Dewan Tertinggi Alawid di Suriah, menyerukan pemogokan 5 hari di berbagai sektor. Pada Desember 2024 lalu, kelompok militer Hayat Tahrir al-Syam berhasil mengambil alih kekuasaan tiran Bashar al-Assad di Damaskus. Namun sayangnya, pasukan Demokratik Suriah yang didukung AS belum bergabung ke dalam tentara Suriah yang baru. Alat berat dikerahkan dalam operasi pencarian sandera Israel terakhir di Gaza. Operasi ini juga diawasi oleh tim Palang Merah Internasional dan Brigade Al-Qassam Hamas. Upaya pencarian sandera Israel terakhir berlangsung di kawasan Al-Zaitun di timur kota Gaza Senin siang. Alat berat dari Mesir dan Palang Merah Internasional dikerahkan di lokasi pencarian. Sementara itu, anggota Brigade Al-Qassam Hamas juga terlihat di lokasi selama operasi pencarian. Diketahui ada 28 jenazah sandera Israel yang telah dikembalikan oleh Hamas, sehingga hanya tinggal 1 jasad sandera yang belum diketahui keberadaannya. Namun Zionis Israel mengklaim jenazah petugas polisi Yassam dan Sersan Staf Rani Gafri masih belum diterima. Sebelumnya Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Sayangnya penjajah Israel kerap melanggar perjanjian damai tersebut. Warga Belanda mengecam masuknya Israel ke dalam ajang musik tahunan terbesar di Eropa, Eurovision. Mereka juga menyeru agar negara barat untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap Israel. Ribuan orang berunjuk rasa di kota Leiden, Belanda, menyerukan tindakan internasional yang lebih keras terhadap Israel Minggu siang. Israel juga dikecam karena melanggar gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat di Gaza sebanyak lebih dari 500 kali. Protes ini terjadi setelah penyelenggaraan Eurovision yang mengkonfirmasi bahwa Israel akan diizinkan untuk berkompetisi di kontes tahun depan. Hal ini mendorong lembaga penyiaran Belanda, Avotros, menarik diri sebagai bentuk protes terhadap aksi genosida Israel di Gaza. Otoritas Gaza mengatakan militer Israel telah melancarkan serangan udara dan penghancuran lebih dari 1.500 bangunan sejak fase pertama gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2025. Setidaknya 373 orang tewas dan 970 orang terluka dalam serangan Israel selama periode gencatan senjata. I think the ceasefire isn't real and it's benefiting Israel for other people who might not know enough about Palestine and about the genocide that is happening there. They think it's now fixed or over, but we here all know that it's not the case, that people are still getting murdered every day, also in the West Bank by colonizers. So I think the ceasefire is fake. It's not helping anyone except the state of Israel. Sejak 8 Oktober 2023, genosida Israel di Gaza menyebabkan lebih dari 70.000 warga Palestina syahid dan hampir 171.000 lainnya terluka. Edarkan uang palsu di warung-warung, 2 pria ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit laptop, printer, dan uang palsu senilai 20 juta rupiah. Tuh korbannya. Tukang duit palsu nih. Tuh. Diam. Nih korbannya nenek-nenek. Nih udah sering tuh. Udah bukan sekali 2 kali. Tuh dia nih orangnya dia dulu dia nih. Nomornya. Seorang pria berinisial ES terpergok warga mengedarkan uang palsu di sebuah warung di Kampung Pulau Kecil, Desa Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Video ini pun sempat viral di media sosial. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu.
Dari tangan mereka, polisi menyita 1 unit laptop, printer dan uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 senilai Rp20 juta. Dari keterangan tersangka pertama, kemudian dikembangkan ke TKP daerah Brum Grama Puri Cikarang Barat. Kemudian dari hasil pengembangan tersebut ditangkaplah tersangka utama yang membuat. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 244 KUHP dan 245 KUHP dengan ancaman maksimal kurungan penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim iNews melaporkan. Pemirsa, jasad wanita terikat di Jalan Narogong, Bogor, Jawa Barat merupakan warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Korban diduga dibunuh, sementara polisi kini mengejar pelaku. Jasad seorang wanita di pinggir Jalan Raya Narogong, Kampung Kedep, Desa Telajung Udik, Gunung Putri, Bogor terungkap oleh polisi. Polisi mengidentifikasi korban bernama Arifianti, berusia 41 tahun, warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hasil visum luar menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban yang menguatkan dugaan bahwa korban telah menjadi korban pembunuhan. Sebelumnya korban diketahui dibonceng seorang pria dengan sepeda motor. Ya, keterangan dari saksi itu melihat korban berboncengan di jalan, kemudian kondisinya terikat tali dan kakinya terseret di aspal, sehingga saksi menegur si pelaku, si ibunya kakinya turun seperti itu. Kemudian sampai saat ini masih kita lakukan pengejaran. 3 saksi telah diperiksa polisi dan melakukan penyelidikan kamera pengawas di sejumlah titik untuk mengungkap identitas pelaku yang diduga kuat telah membunuh korban. Polisi mengejar pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang lansia berusia 83 tahun dengan kondisi stroke ditandu petugas. Evakuasi berlangsung dramatis karena relawan harus berjalan kaki dan seberangi aliran lahar Gunung Semeru. Belakang. Petugas bersama sejumlah relawan mengevakuasi Rasmiati, lansia berusia 83 tahun, warga Dusun Sumber Langset, Lumajang, Jawa Timur. Ia dievakuasi lantaran stroke dan sempat terjebak di dalam rumahnya saat banjir lahar hujan Gunung Semeru meluap ke permukiman. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo yang cukup deras. Untuk kondisi yang di Sumber Langset masih ada beberapa lansia yang belum terevakuasi. Tapi rencana kami mau telusur kembali, kemungkinan dengan tim BPBD nanti kita lakukan evakuasi kembali. Gitu. Sementara menurut keterangan warga, masih banyak yang terjebak di sekitar wilayah banjir menunggu untuk dievakuasi oleh petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Bermodal jerigen, seorang babinsa terjang banjir bandang demi mengevakuasi bayi dan lansia. Ya, Sertu Gimansyah Putra berhasil selamatkan bayi dan lansia yang terjebak di rumahnya saat banjir bandang di Aceh Tamiang. Bahaya bumi lagi. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Gimansyah Putra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Cepat.
Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Pak, kasihan kalian anaknya. Ya Allah. Pemarian pegang alam. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Karang baru yang bernama Giman Saputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Saputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kami, Pak. Tim SAR lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut, Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syahputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang, warga desa Sikundo, Aceh Barat masih terisolasi. Ya, akses jalan terputus total. Warga harus pertaruhkan nyawa seberangi sungai deras mengandalkan ban sebagai pelampung. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Ratusan warga Bener Meriah Aceh jalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal demi mencari bahan pokok. Warga rela menempuh jarak puluhan kilometer karena persediaan bahan pokok telah habis. Ratusan warga Bener Meriah berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burnipase dan Seni Antara menuju Lok Sumawe untuk mencari bahan pokok. Warga yang mendapat informasi bahwa jalur tersebut sudah dapat dilalui pejalan kaki hingga roda 2 langsung berbondong-bondong berjalan menuju Lok Sumawe. Ratusan warga ini nekat melalui medan licin dan terjal karena bahan pokok untuk bertahan hidup yang mereka miliki telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor yang meluluh lantakan Kabupaten Pidijaya Aceh, 4 ekor gajah jinak dikerahkan untuk membantu mencari korban. Ya, gajah digunakan karena lokasi belum terjangkau alat berat.
Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidijaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.